Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali beristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak percaya juga kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu bapak, saudara-saudari, para suster, anak-anakku yang terkasih, bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sangat-sangat menyapa kita secara personal. Kembali Rasul Paulus yang dahulu sangat anti dengan yang namanya Yesus, sangat anti dengan orang Kristen yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah ia ditangkap, Paulus menanam keyakinan iman dalam dirinya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam pilar yang sangat dahsyat ini, Paulus kembali memberikan pewartaannya bahwa di dalam Kristus ada nasihat dan ada penghiburan. Sungguh mengangkat kembali aspek yang dahulu sudah diwartakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah yang hadir dalam rupa manusia adalah sebagai penasihat ajaib. Dan ini kita bisa temukan dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Dengan begitu lantang sudah dikatakan oleh Yesaya, seorang anak dara akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan diberi nama Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai. Aspek kedua dari sisi kekuasaan Sang Allah manusia itu diangkat oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan. Sebagai Allah dalam rupa manusia,
Ia hadir untuk menggenapi kehendak Bapa. Bukan hanya mengumpulkan umat manusia yang sudah ditebus dengan darah dan nyawanya, tetapi ia kembali mendidik hati, mendidik iman, bahwa sebagai orang yang sudah ditebus, ia harus menghayati hidupnya sebagai saluran berkat Allah. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, hiduplah seperti Kristus. Ini berlaku untuk saya sebagai Romo, berlaku untuk Romo Apul, berlaku untuk para suster, berlaku untuk kita, Bapak dan Ibu sebagai orang tua, kita yang dijadikan panutan oleh yang lebih muda. Hiduplah seperti Kristus. Pintu masuk untuk menemukan apa artinya hidup seperti Kristus adalah kembali kita lihat Kristus hadir sebagai Allah dalam rupa manusia, tidak untuk menghukum, tidak untuk menutup pintu surga, tidak untuk meletakkan kuk pada pundak orang, tetapi ia hadir untuk memberikan pelepasan. Ia hadir untuk memberikan kemerdekaan. Ia hadir untuk memberikan semangat yang baru. Inilah yang diwartakan kembali oleh Rasul Paulus. Siapa Yesus? Dan karena itu setiap orang yang sudah bersatu dengan Yesus dalam rahmat baptisan, ia harus hidup seperti Kristus. Sebagaimana Kristus tidak menutup pintu surga, sebagaimana Kristus membuka jalan perjumpaan antara manusia dengan Allah, demikian setiap orang Kristen. Demikian juga kita, yang ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita meyakini diri kita dan berkata, amin. Amin akan penyelenggaraan Tuhan yang tidak menutup pintu surga. Amin terhadap kasih Tuhan yang membasuh setiap orang. Amin akan kuasa Tuhan yang mengangkat kembali semangat hidup. Karena itu kalau kita mundur kembali pada bacaan pertama, nubuat Yehezkiel, sosok yang sungguh tangguh, hampir sezaman dengan Nabi Yesaya dan Yeremia. Yehezkiel sungguh dipanggil untuk menjadi alat Tuhan. Dan yang harus ia hadapi adalah raja-raja, tua-tua Israel yang mulai menyembah berhala, yang tidak lagi menjadi panutan bagi umat untuk takut kepada Allah, apalagi beribadah kepada Allah. Yehezkiel berkata, apa yang difirmankan Tuhan melaluinya. Kamu berkata, tindakanku tidak tepat. Maka aku berkata kepadamu, tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat. Nah, ini yang biasa dihadapin oleh Bapak dan Ibu ketika hadir sebagai guru iman bagi anak. Saya mohon adik-adik saya ya yang remaja, rekan-rekan muda saya OMK, mohon jangan tutup telinga ya. Ya, tapi nanti pulang jangan siapkan batu untuk lemparin Romo. Ya. Seringkali di poin ini, ketika nafas iman menguasai seluruh gaya hidup, seorang Kristen akan berkata, nah itu kurang baik. Ah, mami kepo. Nah, itu enggak bagus. Itu bukan cara hidup seorang Kristen. Papi cerewet kayak ibu-ibu. Itu yang dihadapi. Lalu apa yang diperbuat oleh orang tua? Gusti Allah, tuh ngelus dada.
Ini yang dihadapin oleh Allah. Ia mengutus nabi demi nabi untuk mengajak kembali, mengangkat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang berdosa, jika ia bertobat, ia beroleh hidup. Tetapi orang yang sudah bertobat dan hidup dengan baik, kemudian dia balik hidup menjadi sandungan bagi orang lain, kata Allah dalam bacaan pertama tadi, ia layak mati. Mati karena ia tidak menghargai pintu masuk yang sudah dibuka oleh Allah, jembatan yang sudah disediakan oleh Allah. Jika engkau lewati jalan ini dengan sikap hidupmu, ia menjadi berkat, kamu akan hidup. Tetapi jika kamu melewati jalan yang lain, yang justru membuat kamu menjadi topi pembicaraan, menjadi batu sandungan bagi orang lain, kamu akan mati. Dari sini kita baru bisa mengerti apa yang diwartakan oleh Matius dalam Injil hari ini. Bagaimana Yesus Allah dalam rupa manusia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat yang hebat, yang hafal kitab Taurat, berhadapan dengan tua-tua Yahudi yang merasa pinter, berhadapan dengan orang Farisi yang merasa baik. Tuhan menyodorkan satu perumpamaan. Ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak. Kepada yang satu, Tuhan itu berkata, "Nak, berangkatlah engkau bekerja di kebun anggur kita." "Oh baik Bapak, siap, siapa takut." Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa-apa. Kepada anak kedua dia berkata, "Berangkatlah engkau bekerja di kebun anggur kita." "Oh enggak mauku." Tetapi akhirnya ia menyesal. Ia menyadari betapa baiknya Bapakku yang sudah membuka pintu kebahagiaan bagiku dan harus kubalas. Nah ini dia Bapak dan Ibu guru, susu dibalas tuba, madu dibalas racun, iman dibalas penyangkalan. Matius menyodorkan kembali hal yang menurut mata manusia tidak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin anak kedua yang sudah berkata, "Aku enggak mau," kok tiba-tiba dia keluar untuk melakukan kehendak bapaknya. Sementara anak pertama yang berkata, "Siap, aku mau," tetapi tidak melakukannya. Ini adalah sebuah sindiran yang sangat tajam. Tuhan menegur tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, ahli Taurat. Kamu menghafal ayat-ayat Taurat, kamu meyakini dirimu baik dan benar, tetapi kamu sendiri tidak menjadi panutan, tidak memberi teladan, kamu tidak melakukan. Maka yang akan terjadi, para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan iri dengan mereka. Kenapa? Karena mereka mau melangkah, mau bertobat. Benarlah seorang penyair membuat lagu, "Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Satu kata Tuhan, dia bisa mengubah dari yang tidak mau kepada mau. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan akan selalu bertindak.
Tuhan akan selalu membuka jalan, Tuhan akan selalu membuka pintu. Tetapi orang-orang yang sudah menaruh iman diajak untuk menjadi panutan, menjadi teladan. Saya, Romo Apul, kita semua menjadi panutan satu dengan yang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk bangkit dari dosa. Tidak ada yang mustahil untuk berubah menjadi baik. Tuhan memberkati kita. Amin.